Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini belajar kimianya secara daring ya, karena ada kegiatan di sekolah yang mengharuskan kalian untuk belajarnya secara daring. Oke, nah hari ini pembahasannya gampang-gampang aja sih tentang tata nama senyawa kimia. Sebelumnya ibu jelaskan dulu kenapa harus rumus-rumus kimia itu dibuat namanya. Karena harus dibuat nama itu berdasarkan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi namanya tuh di Indonesia, di Amerika, atau di Jepang, dimanapun itu namanya tetap sama gitu. Contohnya karbon dioksida, di sana juga namanya karbon dioxide gitu kan, ada di depan di belakang kan dia gambarnya tuh CO2 ya. Kalau karbon dioksida ya, tunggu ya ibu jelasin dikit. Oke, contohnya kan CO2. Di mana-mana itu namanya karbon dioksida. Saya di luar negeri namanya karbon dioxide ya. Ini D ya. Dioxide. Kan sama ya. Cuman beda bahasa Indonesia kan dioksida, ini dioxide, tapi ada D-nya. Kenapa ada D? Karena dia O-nya 2 gitu. Nah, nanti kita pelajari di sini ya. Terus tata nama senyawa dibedakan menjadi tata nama senyawa kovalen, ion, asam, basa, dan organik. Oke, nanti yang kita bahas hari ini adalah senyawa kovalen dan ion. Senyawa kovalen, tata nama senyawa kovalen biner. Biner berarti terdiri atas 2 unsur saja ya, karena bi kan dalam ikatan kovalen. Aturannya penulisan unsur pada senyawa kovalen biner diurutkan berdasarkan urutan tertentu. Contohnya B dulu baru Si, C dulu baru Sb gitu. Contohnya nanti misalnya H2O, H dulu baru O, H2O bukan OH2 karena berdasarkan urutannya, H dulu baru O. NH3, N dulu ditulis baru H, bukan H3N tapi NH3 karena berdasarkan urutan. Contoh lain misalnya HBr bukan BRH. Ini salah ya, yang benar adalah HBr karena urutannya H dulu dibandingkan Br gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, penulisan nama kedua ditambahkan ida di belakangnya dan nama unsur depan di belakang diberi angka indeks. Maksudnya nama kedua itu ditambahkan ida di belakangnya, terus nama unsur depan yang pertama diberi angka indeks. Contohnya ini, angka indeksnya misalnya 1 itu disebut mono, kalau 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta atau septa ya, biasa disebut hepta sih, hepta aja ya, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Terus aturannya, kalau penulisan angka indeks 1 tidak dipakai pada nama depan dan tidak wajib pada nama belakang. Contohnya gini, contohnya ya, supaya kamu paham. Misalnya karbon tadi CO2, C itu kan karbon ya, karbon. Oksida, O itu kan tadi oksigen kan, karena dia namanya di belakang makanya tambahin ida, tambahin akhiran ida, jadinya karbon oksida. Bener nggak karbon oksida? Salah bu, kenapa? Karena di sini ada 2, berarti kamu harus nambahkan awalannya, berarti karbon dioksida. Oke, bentar ya ibu hapus dulu. Ini jadinya karbon dioksida. Oke, contoh lain misalnya CO aja. Terus kenapa depannya nggak monokarbon? Tadi kan udah dibilang kalau angka indeks 1 tidak dipakai pada nama depan. Berarti mau ini C-nya 2. Kalau C-nya 1 itu nggak dipakai, tapi kalau C-nya 2 nanti dipakai. Ya, depannya harus pakai D misalnya kalau 2. Ini sama juga ya. Ini bukan monokarbon tapi tetap aja karbon. Nah, terus ini karena dia cuma 1, ya kan? Ini kan cuma 1. Berarti kita kasih awalan mono. Berarti karbon monoksida. Jadi
harusnya kan monooksida ya nak, monooksida. O-nya dileburkan jadi satu aja O-nya, jadi monoksida itu. Ya, contoh lain misalnya N2O3 misalnya gini. Banyak kali ya, Bu. Iya. N-nya 2, O-nya 3. N namanya kan nitrogen ya. Berapa banyak N-nya? Ada 2. Berarti kita kasih awalan di nitrogen. Di nitrogen. Kalau 3 awalannya kan 3. Berarti di nitrogen trioksida. Misalnya siapa lagi? Misalnya dia harus yang non logam ya nak ya, harus yang non logam. Contohnya misalnya kita mau ikatan sama si S nih, siapa ya? Misalnya si P deh, PCl3 kayak gini. PCl3. P itu kan namanya fosfor. Kalau karena cuma satu, nggak perlu kita tulis monofosfor ya, karena aturan indeks tadi, indeks yang pertama. Berarti di sini tetap fosfor. Nah, ini kan ada 3 nih, berarti kita kasih awalan 3. Fosfor 3 klorida. Jadi kan kalau di unsur kimia kan Cl namanya klorin, dileburin jadinya ida, tambahin ida kan, klorida. Jadi fosfor 3 karena dia Cl-nya 3, triklorida. Bisa ya? Oke, next. Nah, ini untuk senyawa ion. Untuk senyawa ion, pemberian nama pada senyawa ion harus dalam ikatan kation dan anion. Berarti kation itu dia nanti muatannya positif. Kalau anion itu muatannya negatif. Jadi dia setara kan? Aturan dalam pemberian nama senyawa ion, kation dulu didahulukan dari anion tanpa menggunakan angka indeks. Berarti nggak ada tuh misalnya tadi N2 jadi nitrogen, nggak kayak gitu lagi. Jadi nggak ada itu aturan indeks di sini, angka indeks. Terus perbandingan muatan harus netral, harus sama dengan 0 jumlah reaksinya. Oke, terus kation logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan bilox. Jadi transisi itu golongan berapa? Golongan B. Transisi yang di tengah itu nak, pernah ibu jelasin kan? Misalnya golongan 1A, 2A, ya kan? Nah, yang di tengah itu golongan transisi, banyak golongan B tuh. Nah, itu semua itu biloxnya lebih dari 1. Misalnya besi itu biloxnya bisa 2 positif, bisa 3 positif. Tergantung dia berikatan sama siapa. Gitu, ya. Nih ya, contohnya yang tadi ini besi ya. Nah, bisa lagi misalnya si nikel, Ni atau Zn seng. Ni ini bisa positif 2, bisa juga nanti positif berapa kamu lihat di bilox. Sama ini si Cu, tembaga itu bisa positif 1 sama positif 2. Dan Hg itu air raksa ya, Hg itu bisa positif 1 sama positif 2, tergantung dia berikatan sama anionnya siapa gitu. Nah, ini mereka namanya kation karena muatannya positif. Nah, yang anion yang ini golongan 7A FClBr itu anion, dia biloxnya -1. Terus golongan 6A OSSE, berarti oksigen ya, di sini tambahin ida jadi oksida, sulfida gitu ya, itu biloxnya sama dengan -2. Terus untuk anion poliatomik ini namanya anion poliatomik karena dia kan berikatan dengan lebih dari satu unsur ya. PO3 itu namanya fosfid, ini ada ketentuannya. PO4 itu namanya fosfat, dan sekian sampai si SiO3 itu namanya silikat. Nah, muatannya ini udah ada ketentuannya. Kalau PO4 tuh muatannya 3-. Kalau misalnya sulfat itu muatannya 2- gitu ya. Jadi ibu buat contohnya. Yang pertama, kalau misalnya golongan 2A nih, golongan 2A. Apa aja golongan 2A? Nih ya. Beli mangga cari sesak bawah rambutan. Misalnya ibu mau pakai si strontium muatannya kan positif 2. Mau diikat sama si siapa? Misalnya mau diikat sama
si ini Br min. Nah ini kan positif 2, ini min 1. Supaya setara ini kan ibu kalikan 2 kan, agar 2 kurang 2 0, sehingga hasilnya menjadi SR BR 2. Namanya apa ini? Oke, kita buat pakai warna biru ya. Namanya apa? Namanya strontium bromida. Bukan di bromida, karena ada lagi angka indeks di sini. Langsung aja strontium bromida, walaupun BR-nya 2. Oke. Contoh selanjutnya misalnya yang transisi, logam transisi. Contohnya misalnya si kobalt CO mau ibu ikat misalnya sama si siapa nih? Sama si S. Ya. Kobalt 3 positif misalnya. Mau ibu ikat sama si sulfurnya 2 negatif. Coba cek. Di sini 3, ini 2. Supaya setara masing-masing kali berapa? Agar 6. Berarti ini kamu kalikan 2, ini kamu kalikan 3, ya kan? 2 kali 3 plus 6. 3 kali min 2 min 6, dikurangi jadi 0 ya. Sehingga hasil reaksinya kan menjadi CO2S3. Gitu kan? CO2S3. Namanya apa? Namanya itu berapa banyak kobalt di sini? Positifnya. Positif 3. Berarti kobalt 3 harus pakai angka Romawi. Ya, bukan yang ininya ditulis nak, tapi yang positifnya, kationnya. Kobalt 3 sulfida. Gitu. Ini hanya untuk penyetaraannya aja yang CO2 ini. Tapi yang kamu pakai adalah ionnya berapa. Jadi kalau misalnya sekarang terbalik dari nama menjadi struktur rumus kimia. Contohnya ibu mau buat apa ya? Air raksa 1 fosfat. Air raksa 1 fosfat. Rumus kimianya apa? Berarti kamu harus buat dulu. Air raksanya kan 1. Air raksa kan simbolnya di sini Hg ya. Hg itu air raksa. Berarti Hg positif 1 ditambah fosfat. Kamu cek di sini. Fosfat itu PO4 3 min. Baru kamu tulis PO4 3 min. Jumlahkan ini sama dengan 1, ini sama dengan min 3. Jadi supaya setara ini kita kali 3 kan? 3 kali 1 3, kurang 3 0. Jadi hasil rumus kimianya menjadi Hg3 PO4. Itu kalau dari nama dibuat ke rumus kimia. Sekarang coba contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya ada namanya ini Bu, mau namain besi deh. Besi 2 oksida Bu, besi 2 oksida. Berarti besi itu kan 2 positif ya, tambah oksigen kan 2 negatif. Udah setara belum? Udah ya, ini positif 2, ini min 2. Langsung aja, berarti rumus kimianya FeO. Namanya besi 2 oksida. Nah, ingat ya, kalau misalnya transisi kamu harus buat angka Romawinya. Ya, contohnya yang tadi, air raksa 1, besi 2. Tapi kalau ini golongan 1A, 2A, 3A itu nggak perlu kamu buat. Jadi strontium 2 itu nggak perlu. Karena strontium pasti muatannya positif 2. Ya kan? Bisa ya. Lagi deh contohnya, apa ya? Yang ini aja deh yang susah ya. Contohnya ini kromat lah, kromat CrO4 2 min. Kromat mau diikat misalnya sama si Al, aluminium ya. Nggak usah, sorry. Mau diikat sama si besi lagi deh misalnya. Besi 3 positif mau diikat sama kromat CrO4 2 min. Nah, ini namanya apa gitu ya nanti ya.
Oke, Fe 3 plus, ini positif 3, ini minus 2. Berarti ini kita kalikan 2, ini kamu kalikan 3. Itu kan? 2 kali 3 plus 6. 3 kali min 2 min 6. Hasilnya 0 kan? Oke, berarti Fe 2 CrO4 3 kali. Ya kan? Ya namanya apa? Besi berapa ini pakai? Besi positif 3, berarti besi 3. Besi 3. Oke. Apa namanya CrO42 min? Namanya kromat. Berarti di sini besi 3 kromat. Oke, sekian dulu penjelasan untuk hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas, kamu bisa WA pribadi atau chat Teams Ibu ya, Nak ya. Atau nanti minggu depan bisa Ibu jelasin lagi ya. Oke, kamu jangan lupa kerjakan soalnya. Ibu ada kasih soal dalam bentuk form, jadi disitu absennya dan soalnya sekalian. Jadi kalau misalnya jawab soal, pastikan kalian absen gitu ya, Nak ya. Oke, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.